Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurjana dengan NPM 2017 21500 438. Di sini saya menjelaskan unsur-unsur konteks yang meliputi dialek, bentuk pesan, dan peristiwa tutur. Pada materi pertama, yaitu dialek. Dialek menurut Chayer tahun 1995, halaman 63, dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Selanjutnya, dialek menurut Parera tahun 1993, halaman 20, mengemukakan bahwa dialek adalah variasi dari sebuah bahasa standar yang bercirikan daerah atau variasi bahasa yang bersifat regional dan merupakan sebuah bahasa standar mempunyai perbedaan-perbedaan kecil dalam bidang fonologi, morfosintaksis, semantik berdasarkan daerah pemakaiannya. Menurut Weijen dan kawan-kawan, dalam ayat Rohaidi tahun 2002, halaman 2, dialek adalah sistem kebahasaan yang digunakan oleh masyarakat untuk membedakannya dari masyarakat yang lain yang bertetangga yang menggunakan sistem berlainan walaupun erat hubungannya. Contoh dialek Jakarta. Pada kalimat pertama, "Napa sih lo? Kok gue kagak pernah tahu sih lo berteman sama si Ramli?" "Hah? Emang lo tinggal di mana?" Pada kalimat kedua, "Sudah, kamu tinggal di rumahku aja." Ada bahasa Indonesia dialek Jakarta yang diujarkan pada kalimat pertama tersebut, meliputi kata lo di dalam bahasa Indonesia, yaitu kamu. Sapaan untuk kata ganti orang kedua tunggal. Kata napa di dalam bahasa Indonesia kenapa, termasuk kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Dan kata gue di dalam bahasa Indonesia yaitu saya, merupakan sapaan untuk menyebut kata ganti orang pertama tunggal. Sedangkan pada kalimat kedua, kata aja di bahasa Indonesia yaitu saja. Penggunaan dialek. Penggunaan dialek harus dipertimbangkan secara cermat. Jika penutur menjadi pembicaraan dalam situasi resmi, hendaknya dapat menghilangkan dialek tertentu. Jika hal itu tetap dilakukan, pembicara yang bersangkutan akan menjadi bahan tertawaan oleh mitra tutur. Secara teoritis, bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai situasi. Jadi, bahasa yang semakin jauh dari sifat kedaerahan, bahasa itu semakin baik. Dan apabila semakin dekat dengan sifat kedaerahan, maka bahasa itu semakin tidak baik. Selanjutnya ada bentuk pesan. Menurut Haimes menyatakan bahwa suatu peristiwa tutur itu
memiliki 16 komponen tutur. Salah satunya adalah bentuk pesan atau message form. Bentuk pesan merupakan hal yang mendasar dan merupakan salah satu pusat tindak tutur di samping isi pesan. Bentuk pesan menyangkut cara bagaimana sesuatu topik dikatakan atau diberitakan. Isi pesan atau message content. Bentuk pesan dan isi pesan merupakan pusat tindak tutur. Isi pesan berkaitan dengan persoalan apa yang dikatakan, menyangkut topik dan perubahan topik. Cara membedakan bentuk pesan dan isi pesan. Yang pertama, kalau seseorang berujar, dia berdoa agar Tuhan melindungi keluarganya. Orang itu hanya melaporkan isi pesan saja. Yang kedua, kalau orang itu mengatakan dia berdoa, Tuhan lindungilah keluarga saya. Orang itu melaporkan isi pesan, yaitu tentang dia yang berdoa dan sekaligus mengutip bentuk pesan, yaitu bagian kalimat Tuhan lindungilah keluarga saya. Isi pesannya adalah apa doanya itu, bentuk pesannya adalah bagaimana ia berdoa. Bentuk pesan. Bentuk pesan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Formal. Formal maksudnya yaitu dengan bahasa baku, padat, jelas, tidak bertele-tele, dan pola kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Biasanya digunakan dalam situasi resmi. Bentuk pesan yang kedua yaitu non-formal. Non-formal adalah bentuk pesan yang digunakan pada situasi tidak resmi. Banyak menggunakan bentuk allegro, yakni bentuk kata atau ujaran yang dipendekkan. Kosakatanya banyak dipenuhi unsur leksikal dialek dan unsur bahasa daerah. Bentuk pesan yang ketiga, semi-formal. Semi-formal adalah bentuk pesan yang tidak lengkap, pendek-pendek, dan dengan artikulasi seringkali tidak jelas. Hal ini terjadi karena antara partisipan sudah ada saling pengertian dan memiliki pengetahuan yang sama. Bentuk pesan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, formal. Contohnya yaitu pada acara sidang, rapat, kuliah, dan lain-lain. Yang kedua, non-formal. Contohnya yaitu acara penyuluhan, acara ulang tahun, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu semi-formal. Contohnya, yang pertama, pertemuan keluarga, yang kedua, orang yang berpacaran, yang ketiga, transaksi jual beli di pasar, dan lain-lain. Unsur-unsur konteks yang terakhir yaitu peristiwa tutur. Peristiwa tutur dalam bahasa Inggris yang berarti speech event adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu.
Peristiwa tutur menurut Haimes dalam buku Cair dan Leoni tahun 2010 halaman 48 menjelaskan bahwa dalam peristiwa tutur, penutur selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mengambil peran dalam peristiwa tutur yang disebut dengan komponen tutur. Komponen tutur dapat diungkapkan sebagai singkatan speaking. Jadi, peristiwa tutur itu merupakan saat berlangsungnya pertuturan. Contoh peristiwa tutur. Yang pertama, pada sidang di pengadilan negeri, situasinya formal. Tempat dijaga oleh aparat keamanan. Bahasanya pun juga formal. Sedangkan suasana penyuluhan keluarga berencana, tempat menyesuaikan keadaan, situasi, dan bahasanya pun non-formal. Simpulan. Jadi, dialek, bentuk pesan, dan peristiwa tutur adalah unsur-unsur konteks yang harus ada pada saat percakapan penutur dengan petutur agar informasi berjalan dengan baik. Pemakaian dialek harus digunakan sesuai dengan situasi, dan bentuk pesan menyangkut cara bagaimana sesuatu topik diberitakan, serta peristiwa tutur adalah berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan lawan tutur, dengan satu pokok tuturan di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu. Terima kasih yang sudah mendengar, membaca materi yang saya sampaikan. Jangan lupa video ini di-share, di-like, dan pastinya harus di-subscribe ya.